Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 6 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan adapun materi yang akan kita pelajari yaitu tentang mendeklamasikan puisi. Tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menonton video Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui cara dalam mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar. Seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian apersepsi sebagai penilaian lisan harian kalian. Nah, sebelum kita masuk ke soal apersepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan soal persepsi untuk hari ini yaitu bagaimana persiapan dalam mendeklamasikan puisi karya sendiri. Pak Guru ulangi ya. Bagaimana persiapan dalam mendeklamasikan puisi karya sendiri. Nah, jika kalian sudah tahu silakan japri ke WA Pak Guru atau kalian bisa tulis dulu di buku catatan atau buku latihan, nanti dikirim beserta tugas kalian. Ya anak-anak, Pak Guru juga tidak lupa mengingatkan kalian silakan dipersiapkan buku-buku pena jilid 4C kalian dan juga buku catatannya. Sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal penting yang ada di video Pak Guru ini. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi pertama adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Nah, Pak Guru dari tadi bilang mendeklamasikan puisi. Apa sih mendeklamasikan puisi itu? Mendeklamasikan puisi berarti membaca puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Nah, jadi tidak hanya membaca puisi seperti biasa, tapi harus ada geraknya, harus ada mimiknya ya. Selanjutnya adalah langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama, kalian harus memahami isi puisi tersebut. Semakin kalian paham, semakin mudah kalian mendeklamasikan dan semakin baik hasil deklamasi tersebut. Lalu yang kedua adalah memberi tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada, tempo cepat lambatnya pengucapan kata-kata, lalu irama, panjang pendek bunyi, serta kemerduan bunyi, serta pelafalan atau cara seorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan mimik atau ekspresi wajah. Nah, selanjutnya adalah menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Setelah kalian memahami, kalian harus memberikan tanda jeda dalam puisi tersebut. Nah, agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Oke, waktu untuk mengambil napas itu disebut dengan jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa contoh tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama itu adalah satu garis miring. Ya, ini adalah tanda jeda yaitu garis miring. Diberikan satu garis. Tanda ini dibaca memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma pada sebuah cerita. Selanjutnya dua garis. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik pada sebuah cerita. Selanjutnya garis 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Contoh puisi sebelum dan setelah diberi tanda jeda.
Puisi yang di kiri itu merupakan puisi yang sebelumnya atau sebelum diberi tanda jeda, sementara puisi yang di kanan setelah diberi tanda jeda. Seperti inilah contoh pemberian tanda jeda anak-anak. Jadi kalian bisa memberikan tanda jeda pada puisi yang sudah kalian buat untuk mendeklamasikannya dengan baik. Jadi dengan tanda jeda ini anak-anak tahu di mana kalian harus berhenti, di mana kalian harus terus membaca dengan lafal, ekspresi, intonasi, dan juga tempo yang tepat. Selanjutnya adalah penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang pastinya. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberi penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Jadi anak-anak bisa melihat tulisan yang berwarna biru dan dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Jadi kalian harus memberikan beberapa bait, beberapa baris sebagai penekanan dalam puisi tersebut. Atau mungkin kalian ada beberapa kata atau beberapa diksi yang harus ditekankan dalam penyampaiannya. Selanjutnya adalah mendeklamasikan puisi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisinya, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisinya pastinya. Memahami isi puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap larik dan bait puisi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Ada beberapa hal ya anak-anak ya. Yang pertama, ini adalah saat kalian mendeklamasikan puisi, kalian harus menyapa penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Bisa menyapa dengan selamat pagi, halo, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan termasuk puisi karya pribadi. Misalnya kalian membacakan puisi tentang cita-citaku yang dikarang oleh Firda misalnya. Kalian harus menyampaikan judulnya dulu, lalu menyampaikan nama pengarang puisi. Jika memang itu dibuat oleh kalian sendiri, kalian harus tetap menyampaikan atau menyebutkan nama kalian. Selanjutnya yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresi wajah kalian dapat terlihat dengan baik. Selanjutnya yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya puisi tersebut sedih, ya harus dibacakan dengan sedih. Puisi tersebut senang, harus dibacakan dengan riang gembira dan senang. Atau mungkin puisi tersebut menggambarkan semangat juang, kalian harus membacakan dengan penuh semangat. Selanjutnya yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Jika tidak membawa teks berarti lebih baik anak-anak. Selanjutnya nomor 7, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah menampilkan deklamasi puisi selesai. Salam penutup bisa berupa ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Selanjutnya mendeklamasikan puisi teman. Tadi mendeklamasikan puisi karya pribadi. Nah, sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, otomatis kalian harus membaca puisi milik temanmu dan memahami maknanya. Seperti biasa, mendeklamasikan harus mengetahui isi puisi tersebut. Yang kedua, berlatihlah menghafalkan setiap larik dengan benar dan jelas. Yang ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi tersebut. Selanjutnya adalah saat mendeklamasikan puisi temanmu. Yang tadi adalah persiapan atau sebelum mendeklamasikan. Sekarang adalah saat mendeklamasikan puisi tersebut. Lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, sapalah penonton
dengan memperkenalkan diri. Ingat, membaca judul dan juga pengarang puisinya. Lalu melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Lalu yang terakhir adalah setelah mendeklamasikan puisi temanmu, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, ucapkan terima kasih kepada penonton. Lalu tutuplah deklamasi dengan penuh percaya diri. Ya anak-anak, sekianlah materi deklamasi puisi untuk hari ini. Semoga kalian memahami materi Pak Guru ya. Nah, seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Jadi ayo kita berlatih semakin kita bisa. Dan seperti biasa ini akan masuk ke dalam penilaian tugas kalian. Silakan jawablah soal pada buku Bupena jilid 4C halaman 80 bagian bahasa Indonesia saja. Kerjakanlah atau jawablah pada buku Bupena kalian. Jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Dan tidak henti-hentinya Pak Guru berikan kalian nasihat. Jagalah kebersihan, jagalah kesehatan kalian. Gunakanlah masker jika kalian harus beraktivitas di luar rumah. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Dan ingat, jika kalian menjaga kebersihan dan kesehatan kalian, berarti kalian menjaga diri dan juga menjaga kesehatan orang-orang terdekat kalian. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sekian dulu video untuk hari ini dan sampai jumpa. Bye-bye.